Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Dalam perayaan Ekaristi, pada sore hari ini kita berdoa mengenang dan memperingati 4 tahun kepergian almarhum Bartolomeus Rotto, juga bersama dengan almarhum Linus Pairunan, almarhumah Mariana, almarhum Andarias Doa, dan juga saudari-saudara kita yang telah meninggalkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-30 bersama dengan seluruh gereja. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita merenungkan betapa cinta dan kasih kepada Allah haruslah menjadi yang pertama dan terutama. Dan kemudian cinta kasih kepada Allah diwujudkan dalam cinta kepada sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan membutuhkan. Mari kita mewujudkan cinta kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari, seraya mempersembahkan cinta kasih kepada Allah dalam perayaan Ekaristi syukur pada sore hari ini. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberikan contoh hidup dalam kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga mengajarkan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman kami, harapan dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau, ya Allah, aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batu,
mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya, di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari muka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Apakah kita yang hadir di dalam gereja ini penuh kasih dan cinta? Benar ya? Kalau memang benar demikian, coba bagi cinta dan kasih kepada orang di kiri dan kanannya. Senyum. Ini kita dalam rumah Tuhan. Jangan terlalu berbeban. Ya. Mungkin ada yang kreditnya belum lunas. Ya. Utang pulsanya belum lunas, tetap berbagi kasih. Sekalipun kita berkekurangan, kita tetap berbagi kasih. Saudari-saudara yang terkasih, Alkisah seorang bapak, dia adalah seorang aktivis gereja yang luar biasa. Setiap hari ikut misa, setiap doa Risario ia ikut. Dia mengikuti kelompok-kelompok doa, persekutuan-persekutuan doa. Dan hampir setiap saat, hampir semua waktunya ia habiskan berbicara, berdoa, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Namun sayangnya itu semua hanya terjadi ketika ia ada di sekitar gereja. Kembali ke rumah ia menutup mata, ia menutup pandangan akan apa yang terjadi di sekitarnya. Ia tidak bergaul dengan tetangganya, ia menutup pintu rumahnya akan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya ada seorang anak muda yang hidupnya itu mungkin amburadul. Ya. Pakaiannya itu menampakkan sepertinya dia itu orangnya tidak jelas. Angel, tidak jelas. Ya, kalau ada namanya Angel, minta maaf. Ya, mungkin juga orangnya tidak jelas. Ya, celananya robek-robek. Ya, kelihatan sedikit. Bajunya juga sepotong-sepotong robek-robek juga. Pokoknya penampilannya itu ura-uraan. Ya. Tetapi ternyata dia itu anak yang baik. Dia berusaha sedemikian rupa ketika kembali ke rumah menyapa tetangga. Berbaik hati, sering berbagi dengan tetangganya. Pintu rumahnya selalu terbuka kepada semua orang, kepada siapa saja yang datang. Dan ia begitu ramah. Di antara dua ekstrem ini, tawaran diperhadapkan kepada kita. Kita mau pilih yang pertama atau yang kedua. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita yang hadir dalam gereja ini tidak akan memilih dua tawaran ini. Dan kita pasti memilih apa yang disampaikan sebagai pesan Injil hari ini. Kita boleh menjadi orang yang pertama sekaligus orang yang kedua, tidak jatuh pada satu ekstrim tertentu. Yesus dalam kisah Injil hari ini dicobai oleh orang Farisi dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ingat, pertanyaan ini muncul bukan karena keingintahuan orang akan Yesus, tetapi sebuah keingintahuan untuk mencobai Yesus. Dan pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dalam hidup orang beriman. Termasuk juga kita orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Apa jawaban Yesus? Dengan sangat jelas Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jelas. Contoh yang pertama tentang seorang bapak tadi itu adalah pribadi yang mengasihi Allah dengan sedemikian rupa sehingga ia menampilkan dan menunjukkan bahwa ia begitu dekat dengan Allah dalam doa-doa, dalam tingkah lakunya setiap hari. Dia menunjukkan dia dekat dengan Allah.
Dia menunjukkan seolah-olah, seakan-akan dia dekat dengan Allah. Namun sayang, perintah yang kedua tidak ia penuhi. Sebaliknya, pribadi yang kedua memenuhi perintah yang kedua, mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Namun sayang, 1000 sayang, ia tidak dekat dengan Tuhan. Dan kepada kita, opsi yang paling baik dan paling cocok sebagai orang beriman adalah apa? Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama pada waktu yang bersamaan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama berjalan seiring dan searah. Dan kasih kepada Allah serta sesama itu sangat nampak pada apa yang menjadi fokus perhatian kita di panti imam. Itulah kayu salib. Cinta itu horizontal sekaligus vertikal. Salah. Cinta itu vertikal sekaligus horizontal. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, berarti juga kita mencintai sesama kita. Dan kalau kita mengatakan kita mencintai Allah, berarti juga sebenarnya kita mencintai sesama, berarti juga sebenarnya kita mencintai Allah. Saudari-saudara yang terkasih, menarik untuk merenungkan perintah Tuhan hari ini. Karena saya yakin dan percaya kita semua tahu mencintai Allah dan mencintai sesama itu mutlak hak sekaligus kewajiban kita orang-orang yang mengakui diri pengikut Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh melaksanakan rumusan cinta kasih itu, peraturan emas itu, golden rules itu dalam hidup kita setiap hari? Mari kita melihat satu persatu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hati ini menjadi tempat Allah bersemayam. Hati ini menjadi sumber di mana emosi kita diolah. Maka kita diajak untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Dan mencintai Allah dengan sepenuh hati itu berarti menjadikan Allah di atas segalanya, yang pertama dan terutama. Maka untuk yang sementara dan sedang jatuh cinta, jangan percaya kalau ada pacarmu menggombal kamu dengan mengatakan, aku cinta padamu, hanya kamu dalam hatiku. Mengapa demikian? Seharusnya Tuhan yang pertama-tama ia cintai. Tanya balik, kau cinta jika Tuhanmu? Kalau nakana tidak, jangan diterima, putuskan. Ya. Cinta kepada Allah itu ada dalam hati. Lalu yang kedua, dengan segenap jiwa. Ini berarti ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita mencintai Allah dengan segenap jiwa. Hidup kita ini menjadi tidak ada artinya, badan kita ini tidak menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada jiwanya. Maka dengan jiwa inilah juga kita mencintai Allah. Dan yang ketiga, dengan segenap akal budi. Di dalam sini prosesor badan manusia. Ya, segala sesuatu diolah di dalam pikiran kita. Apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita lakukan itu bersumber dari sini, kemudian disaring di sini, baru kita eksekusi. Nah, kita mencintai Allah juga kita memikirkan apa yang bisa kita buat untuk mencintai Allah. Untuk mencintai Allah, konkretisasinya sangat jelas dengan kita hadir di sini merayakan Ekaristi. Perwujudan cinta kasih kita kepada Allah, kita datang, kita memfokuskan diri hanya kepada Dia yang ada di hadapan kita, yang telah memberikan cinta yang sesungguhnya kepada kita. Itulah cinta yang tiada habisnya di kayu salib. Kita datang di sini merayakan Ekaristi. Kemudian ada juga kita berdoa. Kita berkumpul bersama untuk berdoa rosario. Kita mencari waktu untuk berdua dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah cara-cara kita mencintai Tuhan, memfokuskan diri dalam perayaan Ekaristi.
Lalu yang kedua, saudari-saudara yang terkasih, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tentu saja tidak ada orang yang tidak mencintai dirinya, maka Tuhan mengatakan cintailah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kita merawat diri kita dengan sebaik-baiknya, maka kita pun diajak juga untuk merawat orang lain. Terutama mereka yang membutuhkan, mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan membutuhkan. Di luar sana banyak orang-orang seperti itu. Dan kita diajak untuk mencintai mereka sama seperti Tuhan telah mencintai kita, sama seperti kita menyatakan cinta kita kepada Allah. Bukankah saat kita menerima tubuh Kristus kita mengatakan amin akan cinta kasih Allah itu? Dan kalau kita mengatakan amin, maka setelah kita merayakan Ekaristi, kita pulang, kita buat, kita laksanakan cinta kasih itu kepada siapa saja yang kita jumpai. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, perwujudan itu memang tidak pernah mudah. Ya, tidak pernah mudah. Mencintai Allah yang tidak kelihatan itu sepertinya gampang, tapi sebenarnya juga susah. Apalagi mencintai yang kelihatan. Karena kadang kita mencintai orang yang mencintai kita, tetapi mencintai mereka yang tidak mencintai kita, membenci kita, ini susahnya minta ampun. Dan itulah tantangan kita, itulah proses kita untuk bisa sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Bacaan pertama dari kitab Keluaran menampakkan kepada kita bahwa orang-orang Israel itu diingatkan untuk memberi perhatian kepada mereka yang kecil, mereka yang lemah, mereka yang tersingkir. Dan ini sebenarnya bisa kita buat. Ya. Kalau kita di jalan, bagaimana Bapak Ibu sebenarnya memperlakukan orang-orang kecil sederhana itu menampakkan bagaimana kita mengasihi sesama. Bagaimana kita mencintai sesama. Memang lebih mudah kalau mencintai dan mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita bisa mengatakan kepada orang, ya, terutama yang dimabuk cinta, I love you bertubi-tubi. Kita buangkan bunga lengkap dengan potnya, ya. Namun untuk mencintai mereka yang kecil, tersingkir, miskin, ini biasanya bukan gampang-gampang susah, tetapi susah, gampang, lebih banyak susahnya. Maka mari kita, saudari-saudara yang terkasih, berdasarkan bacaan hari ini, kita diajak untuk mengasihi Allah dengan total, dengan utuh, jangan setengah-setengah. Namun juga totalitas keutuhan cinta pada Allah itu juga harus kita wujudkan, juga kita harus konkretkan dalam cinta kepada sesama kita. Mazmur tanggapan dengan sangat indah berbunyi, aku mengasihi engkau, ya Allah, kekuatan. Kalau kita menganggap Allah sebagai kekuatan kita, maka karena kekuatan itulah kemudian kita pasti bisa mencintai sesama kita. Mari kita berdoa, mari kita mohon supaya Allah membantu kita untuk dapat juga mencintai dan mengasihi sesama kita. Dengan demikian salib, ya, cinta yang vertikal sekaligus horizontal itu kita pikul sesuai kemampuan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan,
kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kasih-Nya bagi kita dapat mengilhami segala sesuatu yang kita lakukan, dan supaya cinta kasih kita bisa menular kepada semua orang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga gereja umat Allah tidak pernah berhenti mewartakan dalam pengajaran kehidupan dan ibadatnya bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan inti dari Injil, dan bahwa sesama kita adalah anugerah Allah pada kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam sistem ekonomi modern yang bercirikan pencairan keuntungan, efisien, produksi, dan kompetisi, orang tidak kehilangan hatinya, sehingga tetap mengutamakan hubungan-hubungan manusiawi yang penuh persahabatan dan saling menghargai. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam rumah dan hati kita ada tempat untuk para pengungsi dan pendatang. Semoga kami belajar membagi-bagikan harta dan diri kita sendiri kepada orang-orang kecil yang disayangi Tuhan, orang miskin dan sebatang kara, serta mereka yang menderita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang merasa tidak dapat mengampuni, yang jarang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, atau mereka yang cita-citanya tidak tercapai. Ya Bapa, semoga mereka menemukan secercah kebaikan Allah dalam perhatian serta pertolongan kami bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam pergaulan bersama kami lebih cenderung untuk saling mendukung daripada saling mendongkel. Semoga kami saling menerima dengan kepercayaan dan kehangatan, saling mengampuni dengan sepenuh hati, dan maju bersama dalam harapan dan kasih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, yang telah meninggalkan kita semua, Bartolomeus Roto, Linus Pairunan, Mariana, dan Andarias Doa, bersama dengan siapa saja yang kita kenangkan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Allah Bapa mencurahkan kerahiman, menganugerahkan belas kasih bagi mereka yang telah meninggal dunia, agar mereka beroleh tempat yang kekal, tempat yang abadi, tempat yang bahagia bersama Bapa di surga. Semoga mereka boleh menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini, teristimewa bagi keluarga yang ditinggalkan, dan semoga mereka pun selalu dikuatkan dalam pesiarahan hidup di dunia ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Mari kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami dengan memakai takaran-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Sebagai lagu persembahan, Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci.
Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu, lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan ke hadirat-Mu yang maha tinggi. Semoga buah pelayanan kami lebih terarah kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah, terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kuasa-Mu Bapa yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah, agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, Mana Bakti 298. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini
jadi saudara kami. Pesta kau selenggarakan, kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami di dalam pesta ini dengan makan roti ini. Kau jadi saudara kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung dalam sakramen-Mu, agar apa yang sekarang kami rayakan dalam tanda, kelak kami nikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja tanggal 29 Oktober 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 21-22 Oktober 2023 $22.100.000. Kolekte pembangunan $14.200.000. Sumbangan pribadi NN $1.000.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Filemon Prayogo dan Febronia Yunike Tresna sebagai pengumuman yang ketiga. Georgi Jeremy Onggi dan Patricia Shannon Lee sebagai pengumuman yang ketiga. Denny Tuasela dan Sri Novitasari Palawa sebagai pengumuman yang kedua. Justinus Geris dan Gabriela Patricia Noviani Putri sebagai pengumuman yang kedua. Gladiat Prima Perdana dan Angelina Eka Febriani sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas.
Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Pertemuan lansia akan diadakan hari Sabtu 4 November 2023 jam 9 di Aula Gereja lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal, bagi umat yang kurang mampu, kami mohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan mulai dari hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023. Info tambahan dari Pastor Paroki, Misa Hari Raya Orang Kudus, tanggal 1 November, jam 6 sore, hanya sekali saja. Dan untuk misa peringatan arwah orang beriman, tanggal 2 November, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak Ibu, saudari-saudara, selamat sore. Saya menambahkan beberapa pengumuman. Saya mengajak kita untuk mewujudkan pesan Injil hari ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di basement di bawah, kepada kita disiapkan kalender. Ya, ada kalender disiapkan untuk kita 2. Yang pertama itu dari para suster kongregasi Putri Reina Rosari, dan juga yang kedua itu kalender orang muda Katolik Keuskupan Agung Makassar, ya, seperti dari Komisi Kepemudaan. Itu disiapkan untuk kita. Nanti kita turun, kita ambil. Ya, jangan lupa ambil, dan paling penting jangan lupa ditukar dengan uang. Ini menjadi perwujudan kita untuk membantu orang-orang muda dalam karya pastoral di keuskupan, membantu, ya termasuk juga membantu kami para pastor untuk pelaksanaan karya pastoral orang muda, dan juga untuk para saudari-saudara yang membutuhkan, yang menderita, yang menjadi karya misi oleh para suster kongregasi Putri Reina Rosari. Ya, mudah-mudahan dengan mengambil kalender di rumah kita itu tidak hanya kalender caleg. Ya, tidak hanya gambar manusia tetapi juga gambar-gambar Tuhan Yesus. Ya, ada gambar-gambar yang bisa membantu kita untuk selalu mengingat Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan lupa ambil, dan lebih lagi jangan lupa bayar. Ya, ini tambahan pengumuman. Mari saudari-saudara kita menutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Sebagai lagu penutup, Mada Bakti 547. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.